Aduh, masih ada loh. Banyak banget ya. Never see me like this before. No, I haven't seen like. Karena kalau bunga, minyak itu udah benar-benar kontak ke alam gaib langsung. Minyak. Iya. Oh my goodness. Kamu tadi harus berdua ngadepin sosok ini. Ini gawat banget ya. Dia sendiri tapi kan di belakangnya ada berapa Iya. orang. Iya, sosok ini yang. Iya. Sekarang tapi sosok ini udah nggak ada, udah keluar, pergi dari Rahayunya. Nggak jauh. Masih ada di sini. Nggak jauh. Masih cuma keluar dari badannya Iya. doang. Roy, kamu kenapa sampai kamu harus ikutan masuk ke dimensi yang lain? Saya melihat saya terpacu untuk melakukan itu karena memang harus dilakukan. Karena ini bahaya sekali, udah zona merah. Gitu. Dan saya harus munculin satu karakter saya yang lain. Mungkin Mbak Sarah juga sejenis juga, setipe. Jadi memang kita berada di dimensi yang berbeda, Bay. Bedanya saya berada di lorong waktu dengan Mbak Sarah, tapi kamu juga duduk di situ. Dan yang terjadi adalah Mbak Rahayu di sini tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian Mbak Rahayu kita menyerang dia dan alhasil keluar satu. Keluar satu? Artinya masih ada yang lain? Ya. Tuh kan, masih ada Bulu lagi. rindu ya? Iya. Buang jauh-jauh Mbak Sarah, Mbak Rahayu. Mbak Rahayu itu dibuang kemana? Buangnya gimana coba caranya? Nggak tahu. Saya nggak tahu cara buangnya. Let me Buka, buang aja. Buka. Nggak, saya bingung. Buang aja. Katanya Saya nggak berani, warisan kalau saya nggak leluhur. berani. Buka, Oh, buang katanya aja. warisan leluhur, tapi kamu punya benda-benda itu disimpan, minyak, terus ada ritual, ada batu, menyan. Berarti kan sebenarnya sengaja memperdalam ilmu itu dong? Iya, sepertinya. Mbak Sarah? Saya dari cucu satu-satunya buka saya yang Buka dapat aja, itu semua. buang. Yang lain tidak. Buang dan buka. Ini saya pakai di sini. Untuk Udah tahu. Buka, Supaya buang terlindung. Saya Nggak mau dibuang. berfungsi. Udah apa-apa. Ya kadang saya bisa gila. Oke. Kamu manusia lebih kuat. Kamu manusia. Bukan setan. Oke, aku sudah Oke. kembali normal. Sekarang sudah bersih, sekarang sudah lepas. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti apa yang disampaikan Mbak Sarah ini adalah bentuk kepeduliannya Sarah. Karena memang dia energinya memang bertabrakan justru dengan energi yang Iya, kamu miliki. Makanya Pusing memang dia kepalanya. langsung antipati dengan kamu dan apa yang disampaikannya benar. Saya udah merasa tadi. Sejak dari duduk. Ya, Ini ngerasa berat. ya, apa yang disampaikan benar. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ya, saya kepalanya masih pusing nih. Masih belum balik normal. Maaf ya. Masih ini ya. I feel like aku nggak tahu Setengah masih Yeah, yeah, yeah. di dimensi yang beda. I feel hot in my face, like my blood in the, you know. It's okay. Let Are me you take it okay? back. Aku butuh waktu dikit deh. Oke. Take your time. Sarah juga mudah-mudahan Mas Sarah balik ke dunia dimensi manusia bisa lagi ya. lepas. Ya, Rahayu. Kalau memang kamu ini diwariskan oleh leluhur kamu, sebenarnya kalau kamu nggak kuat, kamu bisa nolak loh. Tapi dengan cara kamu melakukan ritual, nyimpen begini-ginian, itu emang seperti kamu yang merawat, Mengundang ya. mengundang mereka untuk tetap ada di dalam hidup kamu. Saya cuma mencegah. Saya sering membuangnya. Minta sama orang pintar ke sana kemari, saya pengen sembuh. Sampai mama saya bilang, anak saya suruh pulang. Saya mau Rahayu yang dulu. Dan Yang pintar sekarang- sholat tapi ya susah. Sekarang deketin diri Anda dengan sang pemilik hati ya. Oke? Baiklah.
Terima kasih Mbak Rahayu telah berbagi cerita. Baik, Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam, kami harap yang terbaik buat Mbak Ara. Saya rasa saya tidak perlu cleansing Mbak Sarah karena dia bisa Bisa meng-cleansing dirinya mengendalikan, sendiri. bisa ngelepas dirinya. Oke. Mendekatkan diri ke Tuhan adalah jalan terbaik untuk menghindari perbuatan menyakiti orang lain yang dikendalikan oleh makhluk gaib. Dia yang mengaku telah mengguna-guna ayahnya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Permana. Selamat malam Mas Permana. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya mau menceritakan seorang bapak saya yang selingkuh. Oke. Tahu dari mana kalau ayah Anda selingkuh? Anak saya ngeliat sendiri. Setelah Anda tahu? Saya bikin linglung. Oke. Bagaimana kronologis ceritanya? Kronologis saya berawal dari saya jalan, terus saya ngadu ke ibu saya, dan ibu saya nangis, dan ibu saya tahu sendiri, dan terus di situ saya siram dengan air panas. Berawal dari saya jalan, terus saya ngadu ke ibu saya, dan ibu saya nangis, dan ibu saya tahu sendiri, dan terus di situ saya siram dengan air panas. Ya, Ngapain, Mas? kamu masa sih pakai nanya kamu? Tapi nanti istrinya gimana dong? Istri bapak lagi pergi jauh, pulangnya malam mungkin pagi. Tapi kalau beneran dia datang gimana dong? Udah, kamu gak usah takut, gak bakal datang buru-buru mereka. Mereka perginya lama kok. Beneran sih? Iya, kamu mau kan? Gila, akhirnya sampai juga ya kita Pokoknya mah, aku tuh mau nganter mama lagi, aku malu. Kalau sekali-kali nganter mama kenapa sih? Mah, mama kenal si Lali itu nggak? Itu bukan punya mama, nak. Ini siapa ya? Wah, pasti papa buat cewek lagi nih, mah. Tuh kan, mah bener, mah. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan nih, Pak? Enggak, tuh, mah. Enggak siapa, Pak. Ini, papa cuma ngobrol sama dia, ngomong. Papa cuma ngobrol aja sama dia. Papa harusnya tuh papa mikir, Pak. Papa, tega ya Papa yang nanti mama, Pak. Kamu kan perempuan. Harusnya kamu tahu bagaimana perasaan perempuan kalian. Pak, kamu juga, Pak. Papa, ini siapa, Pak? Siapa? Tega banget, Pak. Keterlaluan, Papa. Kerjaan, Pak. Selama ini mama kurang apa sama Papa? Tega ya, Pak, ya? Allah! Allah! Kamu. Siapa yang disiram? Ayah saya. Oke. Setelah itu? Setelah itu saya pergi ke dukun dan buat ayah saya itu menjadi linglung seperti orang gila. Sekarang kondisinya masih seperti itu? Masih. Seperti orang gila? Iya. Waktu sebelum kedukunan kamu siram air panas, bagian mana yang disiram? Mata. Wajahnya? Iya. Dan termasuk ke bagian matanya? Iya. Oke. Saya puas. Anda pukul? Saya pukul. Dan saya bisikan seorang
laki-laki nggak berhak menyakiti seorang wanita. Maksudnya ibu kamu? Iya. Itu mukul pakai apa ya? Tangan? Benda Pakai tangan. lain? Dengan tangan saya sendiri. Oh, tangan sendiri. Karena biar saya puas. Oke. Terus apa yang membuat Anda datang ke sini? Saya mau menghilangkan semua itu. Kenapa? Merasa terancam kah? Iya. Apa yang dirasa? Setiap malam selalu ada sosok-sosok gaib yang menghampiri saya. Sosok seperti apa ya? Kayak Gondorwo. Genderuwo. Ya. Itu terjadi kapan? Setelah kedukun? Iya. Setelah semua berjalan 1 tahun. Setelah 1 tahun. Iya. Jadi setelah Anda kedukun kirim guna-guna ke ayah jadi linglung sampai sekarang. Iya. Dan setahun belakangan ada sosok genderuwo yang sering datang. Sering. Oke, perempuan itu gimana? Perempuan yang menjadi selingkuhannya? Saya kalau itu kurang tahu. Jadi ayah saya tuh ditinggalkan sama perempuan tuh. Ditinggalkan perempuan itu. Iya. Waktu itu Anda nggak sakiti dia? Kagak. Oke, baik. Dan setelah dari dukun juga, ketika saya ngeliat sosok laki-laki, bawaan emosi. Bang. Setiap ngeliat laki-laki? Iya. Oke. Baik. Kami ingin membuktikan cerita Anda betul atau tidak. Ya, jujur atau enggak. Iya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Permana, tanggal lahir 4 Desember 1993. Sosok yang mudah sekali dipengaruhi dari nekat. Entah kenapa saya melihat sosok Permana penuh dengan hati yang kosong dan juga pikiran yang tidak menentu. Saya melihat sebuah peristiwa yang membuat ia tega menyakiti orang yang disayangnya. Semua perbuatannya didasari oleh tindakan nekatnya dan tidak terima orang yang disayangnya sakit hati. Sampai saat ini, saya melihat Permana masih dihantui rasa kecewa. Dan apalagi yang saya lihat di sini, Permana diikuti oleh sosok yang bertaring. Menyeramkan sekali, bertaring dan berlidah panjang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Permana dengan tanggal lahir 4 bulan 12 1993. Yuk. Permana pernah memergoki ayahnya selingkuh dengan wanita lain. Makanya dia juga mengajak sang ibu untuk membuktikan datang ke tempatnya sang ayah. Dan ternyata benar ada perempuan lain di sana. Karena emosi langsung menyiram dengan air panas ke wajahnya, memukul dengan tangannya. Setelah itu juga kedukun untuk mengguna-guna sang ayah. Dan sampai sekarang kondisinya seperti orang gila yang linglung. Iya. Belakangan sering dia hantui oleh sosok seperti Gondorwo. Iya. Makanya malam hari ini datang ke Penembus Mata Batin untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih tenang dan lepas dari sosok genderuwo itu ya. Iya, Mas. Oh, tapi dalam kemampuan bahasa untuk mengungkapkan apa yang terjadi, saya merasa masih kurang ya. Saya masih belum mudeng dengan apa namanya? Oke. Belum mudeng dengan intinya dia itu mau melepas. Karena setelah dia datang ke dukun untuk guna-guna ayahnya sampai gila, dia sering dihantui sosok Gondorwo. Oh, oke. Siap. Jadi mau melepas sosok Gondorwo itu. Ingin melepas sosok genderuwo tersebut. Tapi bukan melepas guna-gunanya kok. Iya, kok bukan melepas Kemungkinan guna-gunanya ngikut, ya? masih ngikut Iya. kali di badan. Bukan ngelepas guna-gunanya, kok malah ngelepas ke... Jadi Anda mau melepas guna-gunanya atau hanya ingin menghilangkan sosok Gondorwo yang datang? Menghilangkan semuanya, Mas.
dan menghilangkan emosi ketika saya ngeliat seorang laki-laki. Buat laki-laki emosional ya. Ya, Oke. Ayah kandung Anda sekarang kondisinya seperti orang gila gitu. ya, Tapi setelah disiram air panas tuh nggak ada cacat. ada di sebelah mata sampai pelipis. Kenapa bisa kayak gitu? Apa Karena menyakiti ibu saya, Mas. jadi Anda juga Iya. kecewa ya, emosi akhirnya sebagai Dan nggak laki-laki. sepantas saya itu seorang ayah mencontohkan kepada anaknya. Oke. Dan belakangan ini kamu dihantui nggak dengan perasaan bersalah atau perasaan serem? Ada rasa bersalah nggak? Ada, Mas. Dan rasa serem itu selalu ada. Seperti apa rasa seremnya? Dihantui dengan genderuwo. Kamu tahu wujudnya seperti apa? Dia tinggi gede, Mas. Dan kulitnya hitam, keriting panjang. Oke, saya tanya Roy, menurut kamu sosok yang menghantui Permana ini mau apa sebenarnya? Sosok yang menghantui Permana ingin Permana celaka juga sih. Pada akhirnya pengen celaka dua-duanya. Kamu bagaikan danau yang tenang ya. Tapi menyimpan misteri. Kalau saya pancing emosi kamu keluar, apa